Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Laila Tushifa. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah dikirimkan oleh rekan-rekan semua. Semoga apa yang akan kita diskusikan ini bisa bermanfaat ke depannya. Ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama terkait tentang mengapa di rumah saja justru membuat kita lelah dan mengantuk. Ada sebenarnya pertanyaan yang lain, saya gabungkan di sini kayak senada sih, karena itu saya kira bisa digabungkan, yaitu adalah mengapa di rumah saja kita jadi lebih sensitif kayak gitu. Jadi ketika kita di rumah jadi lebih sensitif, jadi lelah, padahal rasanya kita nggak ngapa-ngapain. Padahal kita di rumah bisa tidur, bisa banyak duduk mungkin. Menghabiskan waktu untuk kegiatan sendiri, me time, itu lebih banyak dibandingkan ketika kita berada di luar. Namun ternyata perasaan lelah itu malah muncul di situ. Nah, kenapa? Ya sebenarnya jawabannya karena kita bosan gitu. Sebelum kita karantina di rumah ya, kita memiliki banyak sekali kegiatan yang sebenarnya itu refreshing buat kita. Bertemu dengan banyak orang, jalan-jalan, terus apa namanya mencoba hal-hal baru di luar sana kayak itu. Tapi ketika kita di rumah ada banyak sekali hal yang sebenarnya ingin kita lakukan tapi tidak bisa sekarang. Kita jadi tidak bebas. Akibatnya apa? Kita frustrasi dan itu menimbulkan emosi negatif seperti bosan, kesepian, sedih, ketidakpastian, nggak mau berakhir kapan. Nah, dan kemudian emosi negatif inilah yang sebenarnya menguras energi kita. Makanya kita berasa lelah padahal nggak ngapa-ngapain. Nah, ya ini karena kita disibukkan dengan mengurusi emosi negatif kita itu. Anda pernah marah? Tentu saja pernah ya, dan rasanya lelah bukan? Terus kemudian pernah sedih? Pernah. Dan rasanya lelah kan ya? Kemudian pernah menunggu ketidakpastian? Pernah, dan itu sangat melelahkan. Nah, itulah yang membuat kita lelah. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Uh, saya mau memberikan tips yang sifatnya mungkin sangat behavior sekali. Ini terkait dengan perilaku. Ini adalah prinsip outside in, yaitu prinsip di mana memaksakan kita untuk bergerak agar mood atau emosi kita itu mengikuti. Layaknya seperti paksakan untuk tersenyum hingga kamu akhirnya benar-benar merasa bahagia. Jadi Anda bisa memulainya dengan menuliskan jadwal di notes, sesuatu yang sifatnya mungkin tugas yang perlu Anda lakukan, dan jangan lupa juga menuliskan tentang kegiatan yang sifatnya refreshing. Nah, tulis dan lakukan itu satu persatu. Setiap kali selesai, lakukan centanglah hal yang sudah Anda selesaikan. Dan coba Anda rasakan, setiap kali Anda mencentang itu rasakan kepuasan setiap kali Anda menyelesaikan target-target itu. Nah, saya menyarankan untuk menuliskan secara bertahap target-target harian ini, yaitu 3 demi 3. Jadi lakukan 3 list kegiatan, setelah selesai lalu Anda tambah lagi list kegiatan seperti itu. Jangan banyak-banyak karena ketika Anda menuliskan banyak sekali kegiatan, ada kemungkinan malah Anda tidak melakukannya dan itu menimbulkan kekecewaan kayak gitu. Jadi tulislah secara spesifik dan sesuatu yang achievable dan rasakan kepuasannya setiap kali Anda menyelesaikannya. Dan pilihlah kegiatan yang bervariasi ya. Misalnya menyelesaikan tugas, kemudian nanti kayak bersenang-senang, misalnya nonton film atau membaca cerpen atau novel seperti itu. Jadi lakukan kegiatan yang bervariasi sehingga Anda menyelesaikan apa yang Anda targetkan dengan happy, dan perasaan produktif itulah yang membuat Anda akan merasa bebas dari frustrasi kayak gitu. Perasaan produktif ini adalah perasaan yang membahagiakan. Jadi silahkan dicoba, semoga berhasil. Nah, kemudian pertanyaan kedua, pertanyaannya adalah bagaimana menangani insecurity yang sangat parah. Ya,
setiap orang pasti punya insecurity-nya masing-masing. Itu yang pasti, kayak rasa tidak percaya diri, entah itu apa dalam dirinya. Bisa jadi merasa bahwa kurang pintar, kurang cantik, kurang ganteng, terus kurang pede, nggak bisa ngomong di depan, kayak gitu. Ada banyak sekali yang, dan setiap orang pasti memiliki insekuritas ini, kayak gitu. Jadi, Anda tidak sendiri, gitu. Yang namanya insekuritas itu pasti tidak menyenangkan. Rasanya pengen kita hempas gitu ya, tapi entah mengapa itu selalu mengikuti. Nah, jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi tips ya. Itu yang pertama adalah akuilah hal-hal yang membuat Anda insecure. Jadi, kenali perasaan itu dan it's okay punya insecurity kayak gitu. Tidak masalah. Diakui saja, dirasakan saja, dan diterima. Tidak usah sibuk untuk menolak. Kalau misalnya merasa tidak percaya diri ya, coba dirasakan apa yang Anda rasakan kayak gitu, tidak usah tolak. Nah, dengan menerima perasaan Anda, itu akan sebenarnya akan membantu diri kita untuk berubah, setidaknya lebih nyaman dengan apa yang kita rasakan. Tidak menolak bagian dari diri kita kayak gitu. Kalaupun sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak bisa diubah, setidaknya kita menerima perasaan kita dulu. Gitu. Dengan mau memahami apa yang kita rasakan, maka kita memiliki kesempatan lebih besar untuk memanage-nya. Nah, kemudian tips yang kedua, setelah Anda merasakan, memahami apa yang Anda rasakan, perbanyak self-love. Waktu insecurity kita muncul, seringkali kita melakukan judge pada diri kita sendiri ya. Kita kayak menilai, kita mungkin merutuk diri kayak gitu. Alih-alih begitu, jadilah sahabat untuk diri Anda sendiri. Jadi tidak perlu menunggu orang lain katakan hal-hal yang baik. Misalnya seperti terima kasih, kamu sudah berusaha untuk hari ini, mari besok kita coba lagi, seperti itu. Jadi, jadilah sahabat untuk diri Anda sendiri. Tidak perlu menunggu orang lain, dan katakan hal-hal positif untuk diri Anda. Oke, terus kemudian, tips selanjutnya adalah tinggalkan toxic people dan raihlah orang-orang yang menghargaimu, kayak gitu. Ketika Anda berada di sekitaran orang-orang yang toksik, lebih baik Anda meminimalisir hubungan dengan orang-orang yang membuat Anda tidak bahagia, dan bergabunglah dengan orang-orang yang menghargai Anda, yang respect terhadap Anda, dan itu akan sangat membantu kayak itu. Tidak ada salahnya untuk curhat ya, alih-alih untuk mengejudge diri sendiri. Lebih baik kita bisa menyampaikan pada orang-orang yang tepat kayak gitu, dan orang-orang yang menghindari orang-orang yang toksik dan berada di orang-orang yang dekat yang respect terhadap Anda, itu akan membantu Anda untuk mengingatkan hal-hal baik yang telah Anda lakukan. Nah, dan tips yang terakhir itu adalah lakukan hal-hal kecil yang meningkatkan rasa percaya diri Anda. Jika insecurity Anda ini berasal dari diri sendiri, maka perbanyaklah self-love. Tetapi, jika insecurity ini berasal dari luar diri Anda, maka beranikan diri untuk melakukan hal-hal kecil, step-step kecil, yang membuat Anda, yang bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri itu. Misalnya, cobalah untuk menyapa orang di luar, atau cobalah untuk berkenalan dengan orang-orang baru, sesuatu yang meningkatkan kepercayaan pada diri sendiri. Lakukan sedikit demi sedikit hingga pada akhirnya Anda merasa terbiasa gitu. Aku bingung sama moodku, benar-benar aneh. Aku ngerasa ada yang aneh sama mentalku, tapi aku gak tahu harus gimana. Aku mood swinger parah, aku bisa bahagia banget dalam satu waktu, tapi bisa berubah
cepat pas mendengar atau melihat hal yang gak aku suka. Aku gak peduli sama lingkungan, aku menutup diri. Kalau lagi marah, aku gak bisa sembunyiin perasaanku. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, jadi emosi itu layaknya energi yang butuh untuk diekspresikan, dan pengekspresiannya itu membutuhkan manajemen, seperti itu. Nah, emosi yang kuat itu biasanya diikuti dengan reaksi fisik yang hebat. Misalnya jantung berdebar, terus kemudian nafas itu ngos-ngosan atau agak tidak teratur, seperti itu. Nah, mungkin ketika Anda merasa bahwa emosi Anda itu titiknya itu tinggi, sedang intensitasnya tinggi, cara pertama yang bisa Anda lakukan adalah mencoba untuk mengendalikan fisik Anda, yaitu dengan apa? Dengan menarik nafas panjang. Tarik nafas, hembuskan pelan-pelan, dan itu akan membantu nafas Anda untuk teratur kembali, membantu untuk merilekskan detak jantung Anda. Dan kemudian Anda bisa misalnya menenangkan diri melalui fisik ini dulu. Misal Anda marah, berdiri, maka duduklah, kayak gitu. Ketika Anda duduk marah, maka berbaringlah, seperti itu. Itu akan membantu untuk merilekskan setidaknya secara fisik dulu, karena emosi yang tinggi intensitasnya itu akan berpengaruh pada fisik seseorang. Jadi cobalah untuk melakukan intervensi secara fisik dulu. Nah, baru kemudian Anda bisa yang namanya memahami emosi yang Anda rasakan. Misalnya ya, Anda menuliskan bahwa bingung sama mood ya. Nah, ketika Anda sudah mulai meredam itu dulu melalui intervensi yang di fisik, Anda bisa mengekspresikannya melalui gambar atau tulisan. Itu. Jadi ada sesuatu yang perlu dipahami. Dengan ini mood saya sedang apa sih? Tulislah dalam notes kecil apa yang Anda rasakan. Tuliskan nilainya berapa. Misalnya Anda happy atau marah, itu marahnya sudah di angka berapa? Misal 10 itu maksimal itu di angka berapa nih, kayak gitu. Untuk apa sih? Untuk aware dengan diri sendiri sebenarnya. Kemudian tuliskan penyebabnya apa. Nah, setelah itu Anda boleh menulis, ekspresikan, atau bisa dengan gambar, atau bisa dengan membuat puisi, macam-macam ya, setiap orang memiliki caranya masing-masing. Nah, dan itu akan membantu Anda untuk merilis emosi yang Anda rasakan. Setidaknya perasaan itu keluar dulu. Ketika perasaan keluar dulu, maka di situ Anda akan rileks, maka pikiran itu akan jadi lebih dingin untuk berekspresi. Setelah ini saya misal nih mukul dia, benar nggak ya saya mau mukul kayak gitu. Jadi beri jeda waktu sehingga Anda bisa memanajemen dulu ekspresi Anda. Kalau saya mukul bukannya nambah masalah, misal seperti itu, Anda akan berpikir lebih jernih ketika energi dari emosi Anda itu sudah Anda salurkan, kayak gitu. Nah, terus itu adalah ketika Anda menghadapinya pada masa ketika emosi itu membuncah ya. Nah, tapi saya juga memiliki tips yang ini perlu Anda lakukan rutin, continue. Sebenarnya ini tidak hanya untuk orang-orang yang memiliki masalah mood swing ini, tetapi siapapun ini kalau melakukannya juga baik ya. Yaitu lakukan kegiatan mindful yang sifatnya tuh rutin. Misalnya relaksasi dengan menggunakan meditasi rutin setiap hari. Ini pernafasan kayak gitu ya. Lakukan setiap misal 15, 10 atau 20 menit setiap paginya. Dan itu akan membantu kita untuk mengenali diri kita, menikmati here and now kayak gitu, dan itu akan membantu kita untuk mengelola emosi, meditasi dan relaksasi itu. Nah, namun jika Anda merasakan bahwa mood swing atau emosi-emosi ini seringkali mengganggu kehidupan Anda, mengganggu keberfungsian Anda sebagai seorang individu dan sebagai makhluk sosial, maka tidak salah ketika Anda berkonsultasi, mengunjungi profesional untuk mendapatkan advice yang lebih spesifik dan tepat kayak gitu. Saya kira begitu. Itu bisa dicoba. Aware terhadap diri sendiri itu adalah kunci.
Aku tahun ini umur 23, tapi merasa belum menggapai apapun. Aku lulus S1 di umur 21 dan masih kerja serabutan. Pengalaman kerja belum cukup, belum bisa ngasih apapun ke orang tua. Lalu aku cari pengalihan dengan melanjutkan kuliah S2. Saat ini aku sedang kuliah S2 di umurku yang 23, tapi masih gak tahu jalan yang aku ambil benar atau enggak. Aku tuh ngerasa passionku memang cuma belajar dan belajar. Tapi tuh belajarnya pun cuma bisa untuk diri sendiri. Gimana ya cara mengatasi permasalahanku? Nah, rasanya ini ya, kok rasanya ada yang kurang kayak gitu. Harusnya di umur segini itu sudah bisa begini dan begitu, tapi saya kok masih gini-gini aja kayak gitu. Terus apa benar ya ini langkah yang sudah yang ku ambil ini bener apa enggak sih kayak gitu. Nah, perasaan ini dialami oleh banyak sekali uh, manusia dewasa awal, jadi Anda tidak sendiri ya. Sekitar 75% dewasa awal itu mengalami hal ini. Kita bisa menyebutnya kayak quarter life crisis. Nah, apalagi mungkin Anda melihat teman-teman yang sudah bisa melakukan banyak hal dan Anda mungkin merasa tertinggal kayak gitu. Kita perlu mengingat bahwa setiap orang punya waktunya sendiri-sendiri. Ada yang mereka lulus di umur 21 tahun dan mendapatkan pekerjaan di umur 25 tahun. Ada yang mereka lulus di umur 23 tahun tapi mendapatkan kerja di umur 30 tahun, 23 tahun juga kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya setiap orang memiliki waktunya sendiri-sendiri dan saya kira kita perlu menghargai pencapaian kita saat ini kayak gitu. Hargai potensi Anda, apalagi Anda sudah menemukan passion Anda. Passion Anda adalah belajar. Saya kira itu adalah potensi yang luar biasa. Yang ketika Anda merasa bahwa, tapi untuk diriku sendiri, ya manfaat itu akan mengikuti kayak gitu. Dan menemukan passion itu adalah langkah besar yang menurut saya sudah luar biasa untuk pada akhirnya Anda menjadi bekal Anda untuk menentukan hidup Anda selanjutnya. Nah, bisa jadi kegalauan Anda saat ini sebenarnya memang fase yang Anda butuhkan untuk menjadi lebih dewasa. Ini adalah reaksi yang normal dan wajar, dan bahkan mungkin itu yang tadi saya katakan kita butuhkan, dan kondisi galau seperti ini itu melatih kita, memaksa kita untuk bernegosiasi antara mimpi dan realitas. Dan inilah sebenarnya yang membuat manusia selalu bertumbuh. Dan Anda menemukan passion, itu adalah modal besar untuk Anda. Saya kira itu, nikmati prosesnya, optimalkan potensi Anda. Mungkin saat ini Anda tidak tahu, tapi seiring berjalannya waktu, Anda akan berkembang dengan itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.